warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan hasil kerja kami, yaitu kelompok 2 yang berjudul Ragam Hubungan Bisnis dan Relevansi dengan Aspek Hukum dalam Bisnis. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita hari ini, yaitu Ibu Rini Herliani, SEMSI AK, yang telah memberikan kami izin untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kelompok 2. Baiklah, tanpa buang waktu lama-lama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Riyandi Bagaskara Gultom. Saya sebagai moderator dan presentator pertama. Saya Aulia Smita Rabia sebagai presentator kedua. Saya Farhaini Lia Abawaiha sebagai pemateri ketiga. Lanjut saja ke dalam materi. Satu, yaitu pengertian bisnis. Menurut Adam Smith pada buku Hukum Bisnis Era Modern, Zulfadli dan lain-lain, halaman 2 2023, menyatakan bahwa bisnis sebagai upaya untuk mencari keuntungan dengan menghasilkan dan penjualan barang dan jasa. Pandangan Smith menyoroti aspek ekonomis dalam bisnis, di mana perusahaan bisnis untuk menghasilkan produk layanan yang diminati oleh pasar dengan harapan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Menurut Richard Berson pada buku Hukum Bisnis, upaya untuk mencari solusi untuk masalah dan memperbaiki kualitas hidup orang lain. Pandangan Branson menekankan pada aspek pelayanan dan kontribusi positif dari bisnis dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta masyarakat secara umum. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum untuk yang menggambarkan semua aktivitas dan investasi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan secara etimologi bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau kelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Terus ada yang B, jenis hubungan bisnis. Berikut jenis-jenis hubungan bisnis, yaitu diantaranya: 1. Hubungan bisnis antara perusahaan dengan kontraktor dan mitra bisnis. Surat perjanjian bisnis untuk dan segala aspek komunikasi yang terjadi dengan pihak kontraktor biasanya meliputi pemborongan suatu proyek yang biasanya dalam rangka mengadakan suatu bangunan pabrik atau kantor, di mana perusahaan menjadi pemilik dan kontraktor menjadi pemborong. Sementara untuk hubungan kerjasama dengan mitra bisnis, perusahaan memiliki kepentingan yang sama dalam suatu objek kerjasama bisnis tertentu dalam pengerjaan proyek. Yang kedua, itu ada hubungan bisnis antara perusahaan dengan pemasok. Perjanjian yang terjadi pada antara pemilik perusahaan dengan para pemasok barang atau jasa bagi kepentingan produksi atau operasi bisnis sehari-hari. Yang ketiga, ada hubungan bisnis antara perusahaan dengan distributor dan agen penjualan. Ketika suatu perusahaan tidak melakukan penjualan langsung melalui divisi pemasaran dan penjualannya, maka ia akan menunjuk pihak lain, yaitu distributor atau agen penjualan. Yang keempat, ada hubungan bisnis antara perusahaan dengan konsumen atau debitur. Jika konsumen tidak mampu melakukan pembayaran secara tunai, maka perusahaan dapat melakukan pembiayaan sendiri terhadap konsumen yang bersangkutan dengan melakukan perjanjian jual beli dengan cicilan atau sewa beli. Yang terakhir, itu ada hubungan bisnis antara perusahaan dengan para pemegang saham, yaitu hubungan bisnis antara perusahaan dengan para pemegang saham merupakan hubungan yang penting dan dapat memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Dengan adanya hubungan baik dengan para pemegang saham, maka modal perusahaan bertambah dan pemegang saham nantinya akan mendapatkan keuntungan dengan membeli saham untuk berinvestasi. Baiklah, selanjutnya saya berikan kepada presentator kedua. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu adalah ragam hubungan bisnis. Di dalam suatu pengembangan perusahaan diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga, baik itu melalui perantara pedagang ataupun kerjasama penggabungan perusahaan. Nah, hubungan hukum di antara keduanya harus diatur secara jelas agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Adapun beberapa ragam hubungan hukum dalam bisnis
yaitu adalah yang pertama perantara perdagangan. Perantara perdagangan adalah seseorang yang sehari-harinya melakukan kegiatan hukum yang berhubungan dengan jual beli, baik itu atas nama dirinya maupun atas nama orang lain. Nah, perantara perdagangan ini meliputi dua hal, yaitu yang pertama distributor dan agen, serta makelar dan komisioner. Yang pertama adalah distributor dan agen. Distributor adalah satu pihak yang melakukan pemasaran dan menjual barang-barang perusahaan. Biasanya distributor ini ditunjuk oleh perusahaan ke suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu. Di antara perusahaan dan distributor ini ketika melakukan kerjasama dengan cara perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tersebut. Sedangkan agen adalah pedagang yang membeli dan mendapatkan barang dagangan mereka dari distributor ataupun agen tunggal. Sama seperti distributor, agen dan perusahaan ketika melakukan kerjasama, mereka membuat perjanjian yang dibuat di antara kedua pihak tersebut. Maka dari itu, distributor dan agen tunduk pada pasal 1337, 1338, dan 1339 KUH Perdata. Yang kedua yang meliputi perantara perdagangan adalah makelar dan komisioner. Makelar adalah seorang perantara yang dalam segala kegiatan ataupun tindakan hukum untuk kepentingan pihak komitennya ataupun pihak yang menyuruhnya. Sedangkan komisioner melakukan atas namanya sendiri. Ia bertindak untuk orang lain dan dari tindakannya tersebut ia akan mendapat upah ataupun imbalan. Hubungan hukum dalam bisnis yang kedua adalah waralaba. Waralaba adalah suatu perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk menjalankan usaha untuk mendapatkan imbalan yang telah ditetapkan di persyaratan dengan sejumlah kewajiban untuk memberikan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan dengan memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pihak lain. Materi kedua yang akan saya bahas adalah relevansi ragam hubungan bisnis dengan aspek hukum dalam bisnis. Aspek hukum dalam bisnis adalah suatu kaidah yang tugasnya untuk mengatur segala tata cara pelaksanaan dalam kegiatan keuangan, perdagangan, atau industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang, serta produksi maupun jasa atau layanan. Aspek hukum dalam bisnis meliputi dua hal, yaitu aspek kontrak dan aspek kebebasan berkontrak. Yang pertama, aspek kontrak. Aspek ini merupakan salah satu sumber hukum utama. Nantinya pihak-pihak yang terlibat akan tunduk dengan perjanjian yang telah dibuat. Relevansi perantara perdagangan dengan aspek ini yaitu yang pertama, perjanjian perdagangan, kewajiban dan tanggung jawab, hak dan komisi, ketentuan pembayaran, durasi pengakhiran. Sedangkan relevansi waralaba dengan aspek kontrak ini yaitu adalah perjanjian waralaba, hak dan kewajiban, fee dan royalti, durasi dan pengakhiran, serta dukungan dan pelatihan. Yang kedua adalah aspek kebebasan berkontrak. Dalam aspek ini, isi perjanjian bisa bebas sesuai kesepakatan dengan semua pihak yang diajak kerjasama. Relevansi perantara perdagangan dengan aspek kebebasan berkontrak yaitu peran perantara, kebebasan berkontrak, keseimbangan kedudukan, serta perlindungan hukum. Sedangkan relevansi waralaba dengan aspek kebebasan berkontrak ini yaitu perjanjian waralaba, kebebasan untuk menentukan syarat, kedudukan para pihak, dan perlindungan hukum. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulannya. Bisnis adalah upaya untuk mencari keuntungan dengan menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang menekan pada aspek pelayanan dan kontribusi positif dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta masyarakat secara umum. Hubungan bisnis banyak jenisnya, yaitu diantaranya ada hubungan bisnis antara perusahaan dengan kontraktor dan mitra bisnis, hubungan bisnis antara perusahaan dengan pemasok, hubungan bisnis antara perusahaan dengan distributor,
dan agen penjualan hubungan bisnis antara perusahaan dengan konsumen atau debitur, serta hubungan bisnis antara perusahaan dengan para pemegang saham. Terdapat juga ragam hubungan hukum dan hubungan hukum dalam bisnis, yaitu waralaba dan perantara perdagangan yang meliputi distributor, agen, makelar, dan komisioner. Aspek-aspek hukum dalam bisnis yaitu diantaranya aspek kontrak dan aspek kebebasan berkontrak yang saling berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum dalam bisnis. Baiklah, itu kesimpulan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kita membahas tentang studi kasus tentang kesepakatan lisan untuk menjalankan waralaba sesuai dengan perjanjian waralaba yang telah berakhir. Konflik ini melibatkan PT Cantik Sindo, PT Kosmetik Indo Slimming Utama, dan PT Hairindo Utama sebagai para penggugat, dan Cosmetic Care Asia Limited sebagai pihak tergugat. Para penggugat dan tergugat terkait perjanjian waralaba, yang mana si tergugat ini tiba-tiba memutuskan kontrak dan para penggugat mendapatkan kerugian yang sangat cukup banyak, dan para penggugat menuntut si tergugat untuk menjalankan atau membayar ganti rugi kepada para penggugat. Akan tetapi tergugat membantah hal ini dan berdalil bahwa para penggugat terlebih dahulu melakukan non-prestasi berdasarkan perjanjian term sheet. Dan para penggugat menolak term sheet ini karena ditulis dalam bahasa Inggris dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi tergugat ini berpendapat bahwa sah-sah saja karena berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dan bisa kita ambil permasalahan utamanya, yaitu bahwa para penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perjanjian waralaba lisan, dikarenakan adanya keterkaitan waralaba lisan ini, maka penggugat dan tergugat pun masih tetap mengoperasikan waralaba tersebut. Akan tetapi tergugat secara sewenang-wenang dengan memutuskan perjanjian waralaba secara mendadak tersebut dan menyebabkan para penggugat tidak dapat mengoperasikan kegiatan waralaba secara maksimal dan mendapat kerugian yang cukup banyak, dan para penggugat ingin menuntut tergugat untuk membayar ganti rugi. Dan dari permasalahan utama ini kita bisa mendapat penyebab utama dari permasalahan ini adalah pertentangan mengenai keberadaan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba tersebut disimpulkan secara lisan karena berakhirnya perjanjian tertulis antara para penggugat dan tergugat. Para penggugat mengklaim adanya perjanjian lisan tersebut, tetapi tergugat membantah hal tersebut karena perjanjian lisan tersebut bertentangan dengan hukum Indonesia. Dan demi untuk memperjuangkan haknya, para penggugat ini mengatakan bahwa adanya asas kebebasan berkontrak yang menjadi cukup untuk mensahkan perjanjian lisan tersebut di antara para penggugat dan tergugat tersebut. Dan karena tidak mau mengalah, tergugat ini mengatakan alasannya untuk memutuskan perjanjian waralaba secara sepihak ini karena perjanjian term sheet yang juga diperdebatkan keabsahannya karena hanya ditulis dengan bahasa Inggris tanpa terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada pemateri kedua. Solusi dari permasalahan perjanjian waralaba lisan yaitu adalah adanya pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa perjanjian waralaba secara lisan adalah berlaku bagi para penggugat dan tergugat, yang mengartikan bahwa majelis hakim lebih mendukung adanya asas kebebasan berkontrak dan mengesampingkan kedudukan perjanjian waralaba sebagai perjanjian formil yang mengharuskan keabsahan perjanjian waralaba dibuat dalam bentuk tertulis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baiklah, terima kasih.